SP Salang Sanden, dan saya sendiri Nurbiatun dari Min2 Bantul. Bapak Ibu, di era digital, guru memang harus kreatif sehingga nanti akan menyenangkan bagi siswa-siswi kita. Untuk itu, pada kali ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dita tentang animasi Python. Untuk itu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator, monggo. Dan nanti untuk selanjutnya moderator yang akan mengatur jalannya acara. Pada Bapak Kawit Sanyo, waktu saya berikan. Terima kasih Bu Nur. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali secara udara di kegiatan-kegiatan malam hari ini, yaitu dalam meeting kita membuat animasi kreatif dengan Python. Kali ini kita akan dibersamai oleh presenter yang sudah tidak asing lagi kalau di VCT KHD grup 3 nih Bapak Ibu nih. Ibu Dita Rusdi Amalia, beliau dari SD Manding Tengah. Ternyata setelah saya baca-baca memang kalau dari pengalaman beliau sebenarnya berpengalaman juga di Yogyakarta Montessori School di tahun 2017-18 dan sekarang di SD Manding Tengah. Untuk riwayat pendidikan sendiri, beliau SD di SD Karangmojo, kemudian SMP di SMP 1 Bantul, SMA di SMA 2 Bantul, dan perguruan tingginya di UNY jurusan PGSD. Dari 2019 sampai sekarang mengajar di SD Manding Tengah. Pada kesempatan malam hari ini beliau akan mempresentasikan materi berjudul membuat animasi kreatif dengan Python. Tata tertib masih sama nih Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu akan kami mute seluruh peserta. Kemudian nanti pada saatnya Bapak Ibu akan kami berikan waktu untuk memberikan pertanyaan, bertanya atau berdiskusi, baik itu lewat chat maupun secara langsung tentunya dengan nanti mengangkat tangan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, kembali kami sampaikan selamat bergabung di pertemuan kita malam hari ini. Dan tentunya harapan kami semoga malam hari ini Bapak Ibu ada hal-hal baru yang bisa Bapak Ibu aplikasikan setelah ini untuk pembelajaran kita di sekolah tempat kita mengajar begitu Bapak Ibu. Terima kasih juga pada Bapak Ibu instruktur yang pada kesempatan malam hari ini dapat membersamai kami pada kegiatan malam hari ini. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kita silakan kepada Ibu Dita Rusdi Amalia, disilakan, monggo. Terima kasih Pak Wet atas waktunya. Perkenalkan nama saya Dita Rusdi Amalia dari SD Manding Tengah. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu instruktur Siti Batch 6D Yogyakarta ini adalah membimbing kami yang banyak membantu kami dalam proses pengerjaan tugas dan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua peserta VCT Batch 6D Yogyakarta ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Kabit Sayoto SPD sebagai moderator dan Ibu Nurbian MSI sebagai host memaparkan materi tentang membuat animasi kreatif dengan Python. Mungkin sudah pernah mencoba membuat sebuah animasi melewati web service yang dinamai Python ini. Sebenarnya konsep dari Python ini hampir sama dengan prestasi di PowerPoint. Tapi kelebihan di Python ini adalah presentasi itu akan lebih hidup dan juga akan lebih nyata karena akan lebih menarik karena banyak animasi
animasi dan gambar bergerak sehingga orang yang menonton akan sangat tertarik, tidak hanya seperti PowerPoint biasa. Mari kita bahas lebih dalam lagi dan kita akan membahas cara-cara dalam membuat sebuah animasi di Powtoon ini. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu Powtoon. Powtoon adalah sebuah web service yang bisa digunakan untuk membuat presentasi dengan rasa animasi. Jadi, untuk menggunakan Powtoon ini, kita harus mengetik di Google atau di mesin pencarian dengan kata kunci Powtoon atau alamatnya di www.powtoon.com. Sekarang, agar lebih jelas lagi, mari kita mengetahui caranya bagaimana membuat Powtoon itu, sehingga kita juga bisa membuat nanti di pembelajaran, kita dapat membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga misal kita memberikan materi tentang peredaran darah, atau mungkin tentang organ tubuh manusia yang lain, nanti bisa digunakan lebih menarik lagi, lebih menarik motivasi dan minat siswa. Baik, ini adalah cara menggunakan aplikasi Powtoon. Yang pertama, tentunya buka websitenya dulu, yaitu powtoon.com. Nah, nanti tampilan website itu akan seperti ini, di powtoon.com itu. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita harus meng-sign up atau login. Sign up itu berarti kita belum pernah mempunyai aplikasi, belum pernah mempunyai akun di Powtoon. Nanti kita masuknya di sign up. Kalau sudah mempunyai, maka kita langsung ke login. Nah, di Powtoon ini kita juga bisa login dengan menggunakan Google Email seperti ini. Jadi ini login, kemudian pilih registrasi bila ingin membuat akun Powtoon atau login menggunakan Google Email Anda. Jadi saya kembali sebentar lagi. Ini di pojok ada login dan sign up free, kemudian pilih di login, kemudian selanjutnya klik di continue with Google. Jadi di sini ada tulisan login, email, username, password, terus sampingnya ada tulisan continue with Google, continue with Facebook, dan lain-lain. Agar lebih memudahkan kita, maka kita akan mengklik continue with Google. Dengan catatan, di perangkat Bapak Ibu sudah Gmail Bapak Ibu sudah masuk di perangkat Bapak Ibu. Jadi nanti continue with Google dengan memasukkan email dan password Gmail Bapak Ibu. Nah, setelah proses login ini selesai, kemudian nanti kita akan berpindah di tampilan seperti ini. Nanti kita akan disuguhi langsung untuk memilih tema. Temanya itu ada remote working, kemudian ada remote learning, ada explainer video, ada marketing video, ada presentation, dan more templates. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih kalau ingin praktis, maka pilihlah salah satu tema ini. Tapi saya cenderung senang untuk memilih blank Powtoon dulu. Blank Powtoon ini yang di sebelah bawahnya tema ini, blank Powtoon. Kenapa memilih blank Powtoon? Karena kalau memilih blank Powtoon, kita bisa berkreasi lebih luas lagi dalam menambahkan template, menambahkan karakter nantinya. Nah, itu saya sarankan untuk di blank Powtoon, untuk agar kita lebih bebas berkreasi. Nah, ini di bawah ini adalah contoh Powtoon yang pernah saya buat. Karena saya sudah pernah login membuat, jadi biasanya di bawahnya sini ada simpanan yang dulu sudah pernah saya buat dan otomatis tersimpan di akun Powtoon saya. Kemudian setelah kita memilih tema, sekali lagi saya sarankan untuk memilih blank Powtoon. Setelah memilih blank Powtoon, nanti kita akan diberi tampilan lagi, yaitu kita diberi kesempatan untuk memilih tampilan. Nah, ini adalah penentu bagaimana tampilan yang akan kita sajikan di presentasi kita nanti. Nah, tampilan itu ada modern age, kemudian ada kartun, kemudian ada whiteboard seperti itu. Nah, ini tergantung selera Bapak Ibu. Semisal ingin membuat semacam agar terlihat semacam seperti whiteboard, maka pilih whiteboard di sebelah sini. Kemudian kalau ingin terlihat seperti
businessman atau lebih formal, kita bisa memilih yang modern age. Modern age itu yang seperti yang pertama, tampilan pertama. Kemudian kalau ingin agak masuk di dunia siswa, maka kita bisa memilih kartun. Yang hijau di tengah ini adalah tampilan untuk kartun. Kemudian dan lain-lain. Nanti bisa disesuaikan dengan selera dan juga materi yang akan disampaikan melalui presentasi di Powtoon ini. Tampilan-tampilan ini sangat mempengaruhi nantinya animasi-animasi yang ada di selanjutnya. Jadi pilihlah tampilan yang sesuai karena pilihan animasi itu akan berbeda sesuai dengan tampilan yang Anda pilih. Misalnya Anda memilih whiteboard, maka tampilan-tampilan animasi nanti kebanyakan akan menjurus ke whiteboard. Jika memilih kartun, maka animasi-animasi tadi akan menjurus ke kartun seperti itu. Setelah memilih tampilan, kemudian kita masuk di tampilan awal di sini pembantu. Tampilan awal itu adalah yang putih ini adalah tampilan awalnya karena saya tadi memilih blank dan perlu Bapak Ibu tahu tadi saya memilih yang kartun karena saya lebih suka kartun karena lebih dapat ya ketika kita akan menjelaskan ke anak-anak itu lebih dapat di kartun. Bisa jadi kita bisa memilih whiteboard agar lebih seperti terkesan menjelaskan secara langsung seperti itu. Tadi saya memilih kartun karena menurut pengalaman saya animasinya itu juga cukup lucu-lucu sesuai dengan karakter anak yang saya ampu. Kebetulan saya mengampu SD, jadi lebih banyak cocoknya di tampilan kartun. Jadi ini adalah awal tampilannya putih, blank, blue Powtoon. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang saya kotaki merah itu adalah scene pembantu. Scene pembantu ini memudahkan kita membuat konsep slide seperti intro, inti, dan juga slide penutup nantinya. Nah, contohnya ini, kalau kita memilih intro, maka nanti secara otomatis Powtoon akan menyarankan bagaimana intro yang baik seperti itu. Jadi nanti akan menyarankan ada animasinya, kemudian ada tulisannya seperti kalau bahasa Inggris hello there atau halo semuanya seperti itu. Jadi secara otomatis akan lebih mudah kalau kita memilih intro. Jadi kita tidak usah menyusun lagi. Kemudian nanti di sini ada banyak ya, ada spesifik, ada image grid, ada pilihan banyak untuk menampilkan presentasi, ada juga penutup nanti. Jadi kita tidak usah membuat template untuk penutup. Nanti di Powtoon ini sudah disediakan template untuk penutup. Jadi cukup praktis ketika kita mengklik tampilan awal dan memilih scene pembantu sebelum kita masuk ke materi. Tapi kalau materinya terlalu random, bisa juga langsung di blank ini, nggak usah pakai scene, tidak masalah. Scene ini hanya sebagai opsi agar kita lebih mudah dalam mengedit. Tapi kalau ingin berkreasi lagi dan membuat yang lebih kreatif, ingin mengembangkan kreasi Bapak Ibu, tidak usah pakai scene, apa-apa langsung di blank, nanti kita edit sesuai apa yang kita mau dan sesuai konsep kita seperti itu. Selanjutnya, di sebelah paling kanan ini adalah bar fitur Powtoon. Nah, inilah nanti yang menjadi fitur-fitur yang dapat kita gunakan agar si Powtoon ini lebih bagus dan agar konsep kita ini lebih terbungkus dengan bagus dengan fitur-fitur ini. Nah, saya akan menjelaskan dari yang paling atas. Yang paling atas itu adalah background atau kita gunakan untuk mengganti background. Kemudian yang bawahnya ini adalah untuk menyisipkan teks. Nah, nanti kita dapat menyisipkan teks di presentasi kita melalui fitur ini. Kemudian yang nomor 3 di bawahnya ini adalah menyisipkan karakter. Karakter di Powtoon itu seperti manusia, kita memilih misal anak laki-laki atau anak perempuan atau wanita dewasa atau laki-laki dewasa, seperti itu bisa dipilih di karakter. Kemudian selanjutnya ada properti. Properti ini semacam gambar, tapi gambarnya lebih ke seperti apa ya, clip art gitu ya. Kalau di Word gitu ada clips art, itu adalah properti di Powtoon ini. Jadi tapi si properti di Powtoon ini akan lebih menarik karena bisa bergerak seperti itu. Kemudian di bawah properti
animasi ada yang namanya shape atau bentuk. Nah, bentuk ini nanti kita bisa membuat bentuk misal seperti apa namanya itu ketika bercakap-cakap itu kan ada balonnya ya di atasnya itu percakapan. Nah, itu kita bisa ambil di shape itu. Kalau kita mau membuat seolah-olah karakter itu sedang bercakap-cakap bisa dipilih yang shape itu. Kemudian selanjutnya ada menyisipkan gambar atau image, di sini namanya image atau menyisipkan gambar. Nah, nanti kita Iya. Halo Bu Dita. Barangkali ada gangguan di Powtoon bentar. dengan animasi video ini dengan menyisipkan Oh iya, mohon maaf ya, mungkin jaringan di Bu Dita mengalami gangguan. Saatnya sampai di bawah menyisipkan ini ya, kalau nggak salah yang voice over sama music, kemudian sampai di menyisipkan item spesial. Mungkin penjelasannya sampai di situ nih Bapak Ibu untuk saat ini. Tapi tampilan untuk di video kebetulan masih menunjuk di bagian I. Kalau kita hitung itemnya dari paling atas tadi adalah background, kemudian teks, dan ke bawahnya begitu. bahkan background dulu. Oke, Nah, silahkan. background ini kalau saya memang saya pakai yang pertama karena dengan background ini saya akan menyesuaikan warna teks, kemudian Nah, bagi yang suaranya hilang, ini adalah petunjuk untuk ini ya, Bapak Ibu, untuk memilih background. Nah, kalau Bu Tita lebih memilih yang atas, begitu. Namun di situ sudah dijelaskan jika ingin memilih warna Anda ingin memilih atau tidak. perangkat yang sudah ada di laptop Anda masing-masing seperti itu. Jika menginginkan warna polos, pick a background color. Nah, di sini kalau ada yang suka simple gitu ya, mungkin bisa memilih yang warna-warna yang pastel atau warna-warna yang putih kan seperti itu. Atau ada yang ingin mengeksplorasi dengan warna-warna berani. Nah, ini tinggal yang di background color ini. Nah, kemudian search background atau cari manual apabila ingin mencari background yang tersedia di Powtoon. Jadi ketika kita scroll ke bawah ini banyak sekali background-background yang menarik yang disediakan oleh Powtoon. Nah, menurut saya ini sangat saya rekomendasikan karena background-background yang ada di Powtoon ini cukup menarik ya dan cukup variatif. Jadi mungkin bisa menjadi pilihan Anda semua. Oh iya, saya hampir lupa. Sebelum saya lupa, saya ingin menyisipkan informasi sedikit tentang Powtoon ini ya. Ketika Anda login di Powtoon, nanti ketika Anda adalah pengguna baru, nanti akan diberikan waktu, kalau saya tidak salah 4 jam untuk Anda menggunakan karakter-karakter animasi-animasi yang premium di Powtoon itu. Nah, selama 4 jam itu Bapak Ibu bisa mengeksplor animasi-animasi yang premium karena semua yang di Powtoon itu tidak semuanya free, tapi ada yang premium gitu. Tapi menurut saya free itu juga sudah cukup sih. Kalau untuk presentasi seperti itu sudah cukup menarik seperti itu. Nah, tapi
uh, kelemahannya ketika 4 jam itu sudah selesai dan Bapak Ibu sudah terlanjur menyisipkan karakter atau properti yang premium, nanti Powtoon itu tidak mau mengekspor. Jadi dia tidak mau mengekspor karena waktunya sudah habis dan si karakter itu premium, berbayar gitu. Jadi saran saya sih walaupun Bapak Ibu ada di premium itu, dimohon untuk menggunakan yang karakter-karakter yang free saja untuk amannya gitu, daripada nanti sudah mengedit banyak nanti pada akhirnya tidak bisa diekspor seperti itu. Jadi tetap gunakan yang free saja, menurut saya sudah cukup bagus hasilnya seperti itu, asal nanti kita bagus memberikan settingnya, kemudian memberikan efeknya itu sudah cukup bagus yang free. Selanjutnya, setelah menambahkan background, kita akan menambahkan teks. Nah, menambahkan teks ini berarti fiturnya di bawah background. Teks-teks dari Powtoon akan sangat mudah menambahkan animasi karena banyak sekali fitur seperti video titles. Jadi di video titles ini, animasi itu tidak usah kita berikan efek, itu sudah bergerak dengan bagus gitu. Tapi teks biasa juga dapat dibuat seperti mempunyai kesan animasi dengan bermain pada effects atau A to B. A to B ini termasuk dalam effects itu sendiri. Jadi nanti misal dari tengah kemudian geser ke pojok bawah kanan itu bisa pakai A to B. Nanti. Jadi teks itu bisa bagus ketika kita berikan efek ya. Nah, di Powtoon ini juga kita bisa berikan efek seperti ada tangan yang menulis gitu. Jadi di efek itu ada opsi write dengan tangan gitu. Jadi seperti ada orang yang menulis saat menjelaskan gitu kan, itu lebih seperti hidup ya, lebih menarik gitu, nggak cuma teksnya yang muncul secara tiba-tiba gitu. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan karakter. Nah, ini karakter di kartun ini biasanya lebih cocok dengan umuran anak-anak SD ya, karena saya mengampu SD jadi saya pilih yang kartun ini karena banyak sekali karakter yang sesuai dengan umur anak SD. Bagian ini membuat tampilan semakin hidup karena karakter dapat bergerak sesuai pose yang kita inginkan. Nah, si karakter ini menariknya kita dapat menyeting dia itu harus melambaikan tangan atau seperti sedang berpikir atau sedang tidur atau sedang jalan, itu kita bisa menentukannya gitu. Kalau kita pilih sedang melambaikan tangan, nanti si karakter itu akan melambaikan tangan. Kalau kita pilih dia akan seperti jalan, selama animasi itu kita tampilkan, si karakter ini akan jalan seperti itu. Jadi cukup menarik. Dan karakter ini cukup banyak, ada laki-laki, ada perempuan, dari umur anak-anak sampai dewasa. Kemudian dengan setting lanjutan, kita dapat menentukan efek masuk dan keluar karakter pada slide, seperti itu. Jadi nanti tiba-tiba, jangan tiba-tiba karakternya itu masuk dengan pop, atau seperti geser dari kanan, atau geser, atau dari bawah ke atas, itu kita bisa setting dengan efek itu. Nanti di setting lanjutan itu yang sudah saya kotaki itu setting lanjutan, kemudian ada pilihan efek gitu. Nah, itu banyak efek-efek yang sesuai dengan kemunculan si karakter itu, yang tentunya yang sesuai dengan yang Anda inginkan seperti itu. Kemudian menambahkan properti dan shape. Kenapa ini saya jadikan satu? Karena ini caranya hampir sama ya. Properti dan shape dalam Powtoon rata-rata dapat bergerak sehingga menambahkan kesan hidup pada tampilan. Jadi kalau misal di sini ada gambar daging, nanti dagingnya itu seperti bergerak gitu. Tapi memang tidak semua properti itu bisa bergerak, tapi sebagian besar bisa bergerak dan yang free itu sudah lumayan lengkap gitu. Nah, yang kemudian yang shape selain balon tadi juga terdapat seperti efek-efek pop atau efek-efek meledak gitu, atau efek-efek shape yang melingkari teksnya gitu. Jadi teksnya itu seperti hidup gitu. Kalau misal dia dikasih efek pop, maksudnya yang langsung muncul gitu,
terus dikasih efek seperti meledak, maka itu lebih menarik seperti itu. Sama seperti teks dan karakter, properti dan shape juga dapat disetting keluar masuknya dengan pilihan efek. Nah, kemudian menambahkan gambar dan video. Ini hampir sama. Menambahkan gambar dan video bisa dengan 3 cara, yaitu apabila belum pernah upload di dalam Powtoon, maka harus menggunakan upload image atau upload video. Nah, ini maksudnya kalau Anda ingin mengupload gambar-gambar atau video yang ada di perangkat Anda, kemudian Anda ingin tampilkan di Powtoon, itu langsung upload image atau upload video saja. Kemudian yang kedua, apabila sudah pernah upload di dalam Powtoon, maka tinggal mencari pada choose an image. Jadi semisal dulu itu saya sudah pernah mengupload gambar jantung, sekarang saya ingin menggunakan lagi, otomatis gambar itu sudah tersimpan di Powtoon. Jadi kita tinggal memilih choose an image gitu. Kemudian yang ketiga, bila ingin menggunakan video yang disediakan Powtoon, cari di box search image atau video yang atas ini, search image atau video, atau cari secara manual. Cari secara manual itu silakan di scroll, kemudian dipilih yang free image atau di video yang Anda inginkan, cari manual di scroll di. Kemudian menambahkan voice over atau musik. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini menarik sih. Powtoon ini sangat menarik karena kita dapat menyesuaikan si voice over itu. Jadi si voice over itu jika Anda sudah mempunyai file, misal Anda merekamnya dengan perangkat yang berbeda seperti itu. Misal kemarin saya itu sudah merekam dengan HP, tinggal menyisipkan saja. Jadi itu berarti tinggal pilih add voice over, kemudian pilih upload gitu. Tapi jika Anda ingin merekam langsung pada Powtoon, pilih add voice over, kemudian pilih record. Jadi nanti kita bisa lihat, kita bisa menyesuaikan gitu, apa namanya, pergerakan si gambar, pergerakan si tulisan, kemudian kita berbicara. Jadi kalau menurut saya ini tergantung kesiapan sih. Kalau misal ingin membuat voice over langsung juga sangat bagus. Kalau misal beda perangkat karena ingin diedit atau dikasih apa diperhalus, suaranya juga boleh gitu. Ada 2 cara itu. Kemudian menambahkan musik, itu juga bisa. Jika Anda sudah mempersiapkan musik di perangkat, maka pilih add music, lalu pilih upload. Ini kalau Anda ingin menggunakan musik yang sudah ada di perangkat Anda, itu bisa langsung di-upload. Tapi si Powtoon ini sudah menyediakan banyak sekali sound yang gratis bisa diakses dan itu sungguh menarik gitu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat vlog-vlog di YouTube, itu sangat menarik ya kalau apa namanya ketika dia menjelaskan kemudian di belakangnya ada sayup-sayup dengan voice note yang riang atau temanya apa ya, temanya menenangkan gitu kan lebih menarik ya. Jadi si Powtoon ini pilihan dari musik ini sangat cukup banyak menurut saya dan cukup apa ya, cukup catchy, cukup masuk kalau di untuk apa namanya, untuk disesuaikan dengan presentasi ini cukup masuk gitu kalau saya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan yang di dalam Powtoon menurut saya juga cukup. Nah, itu tadi yang fitur-fitur yang sudah saya jelaskan. Dari yang background, kemudian teks, kemudian karakter, kemudian properti, shape, image, video, dan terakhir musik. Kalau item spesial ini tidak saya jelaskan karena item spesial ini apa isinya itu adalah ada karakter, ada background juga, ada shape juga, jadi hampir sama seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan cara membuat Powtoon gitu. Sebenarnya ya penjelasan ini bisa sangat membantu kalau kita sambil praktek gitu. Tapi sayangnya ini kita karena keterbatasan ya, jadi kita belum bisa praktek secara langsung gitu. Tapi saya bisa mungkin bisa bantu kalau misal Bapak Ibu mau praktek besok. Tapi bukan berarti saya juga sangat mahir gitu ya. Saya juga membutuhkan apa namanya tambahan dari Bapak Ibu agar kita bisa belajar bersama seperti itu. Nah selanjutnya saya akan menampilkan belum ada sisipan voice over-nya.
Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, tapi ini sudah cukup mewakili si animasi dan lain-lain tadi. Tunggu sebentar, saya akan siapkan videonya. Ya, Bapak Ibu sambil kita menunggu Bu Dita untuk share video, mungkin Bapak Ibu yang baru saja bergabung dapat mengisi presensi yang sudah kami bagikan di chat nih Bapak Ibu nih. Dan bagi Bapak Ibu boleh menyiapkan pertanyaan barangkali nanti ingin disampaikan ke beliau. Sudah muncul belum ya Pak? Sedang proses. Oh, sudah ini mulai muncul Ibu. Mulai muncul, iya. Oke, baik. Ini adalah sebuah video tentang peredaran darah yang pernah saya buat. Cuman ini memang belum ada voice over-nya. Sebenarnya ini tinggal disisipkan voice over saja. Jadi ketika video ini jalan kita sambil memberikan penjelasan itu bisa sangat bisa gitu. Tapi memang kemarin belum sempat menyisipkan voice over-nya. Jadi kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya itu tadi Bapak Ibu pilihannya. Tadi saya mau menambahkan sedikit. Tadi kan saat si tulisan atau ada anak panah yang muncul itu ada suara seret-seret ya kayak gitu kan. Nah itu memang saya tambahkan. Jadi di situ selain setting untuk muncul keluarnya si Powder itu kita juga bisa menambahkan seperti suara, efek suara. Jadi si anak panah itu bisa muncul dengan suara seperti itu. Tadi mungkin Bapak Ibu perhatikan di pojok itu masih ada created by Powtoon. Itu menandakan kalau misal saya ini memang pengguna yang tidak membayar gitu. Saya menggunakan free gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan created by Powtoon itu bisa dengan membayar bulanan atau tahunan sebesar berapa dolar seperti itu. Tapi karena saya ini tidak untuk komersial, hanya untuk menyampaikan ke anak-anak, jadi tidak usah. Maksudnya saya pakai free saja sudah cukup. Ada di Powtoon juga tidak apa-apa. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang seluk-beluk Powtoon itu seperti itu ya. Mungkin nanti setelah ini saya harap ada share juga dari Bapak Ibu yang mungkin pernah menggunakan. Nanti kita bisa
sama-sama menambahkan ilmu, kita belajar bersama seperti itu. Dan mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu bertanya juga saya akan jawab sebisa saya, setahu saya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah bergabung dengan presentasi kami hari ini. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Pak Kawit. Iya, terima kasih Bu Dita Rusdia Amalia yang sudah berbagi ilmu, sharing kepada kita tentang bagaimana memulai Powtoon yang ternyata ada paket free-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bertanya, siap pertanyaan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ini Bu Dita. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Septiana. Bu Dita, jika ingin membuat video animasi dengan Powtoon, apakah harus download aplikasi seperti pada video Scribe, ataukah bisa offline atau harus online? Monggo Bu Dita bisa dijawab dulu. Pertanyaan dari Bu Septiana. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Septiana, sangat bagus sekali karena awalnya saya juga tidak tahu. Tapi setelah saya mencari tahu dan mencoba, jadi animasi Powtoon ini memang Powtoon itu adalah web service. Jadi kita kalau ingin membuat membuat animasi itu, membuat tampilan itu memang harus masuk ke website www.powtoon.com. Nah, dengan begitu memang animasi ini hanya bisa digunakan secara online seperti itu. Tapi memang amannya kalau di Powtoon ini kan karena secara online ya kita bisa save secara otomatis, kemudian ketika kita masuk lagi di situ sudah ada lagi gitu. Jadi kalau misal perangkat kita error atau apa, tapi di Powtoon itu sudah selalu tersimpan seperti itu. Memang harus online ya, Ibu Septian. Iya, begitu nggih, Bu Dita. Di sini juga ada salah satu masternya, Pak Krisna Aji dan juga Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada yang ingin sharing, bertanya, monggo Bapak Ibu disilakan bisa melambaikan tangan atau langsung bertanya melalui chat. Iya. Tadi sebenarnya sebelum saya presentasi, saya melihat di WhatsApp itu ada yang tanya, sekalian di-share ini ya Bu Dita, sekalian di-share cara untuk menghapus background. Nah di video yang saya buat tadi memang kebetulan ada beberapa gambar yang sudah tidak menggunakan background. Jujur saya tidak membuang backgroundnya, saya cari saja di Google dengan misal peredaran darah kecil PNG gitu, PNG atau peredaran darah kecil vektor seperti itu. Nah, nanti yang akan muncul adalah yang sudah tidak ada backgroundnya seperti itu. Tapi kalau misal saya harus membuang backgroundnya, maka karena tidak ada yang PNG gitu ya, saya memang membuang backgroundnya itu menggunakan aplikasi CorelDRAW gitu. Mungkin agak sedikit ribet sedikit kalau di CorelDRAW itu, tapi hasilnya memang lebih halus. Kalau ingin yang lebih simpel ya yang di HP itu ada yang menghapus latar belakang itu. Tapi yang di HP itu dengan catatan gambarnya harus full HD gitu atau HD gitu. Kalau nggak HD karena nanti akan lebih sulit menghapus backgroundnya seperti itu Pak Kawit. Tadi ada pertanyaan sebelum saya presentasi di grup. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan atau bertanya, monggo Bapak Ibu. Kalau belum ada, berarti mungkin moderatornya boleh bertanya atau sharing ya. Mungkin sekaligus di sini ada Pak Krisna. Selamat malam Pak Krisna. Ambil jawabnya lain. Kamar udah. Baik. Ayo. Jangan. Saya ini tidak tanya jawabin, saya udah sesi tanya jawab ini. Iya. Maaf Pak. Pak. Luar biasa ini presentasinya.
ini sambil ngomong anak, maaf. Jadi luar biasa saya menyimak dan inovatif sekali, dan ini sangat membantu untuk Bapak Ibu kalau ingin berinovasi, kurang apa ya, kurang skill tapi bisa percaya diri dengan aplikasi ini. Luar biasa, ini sangat membantu untuk Bapak Ibu yang ikut VCT ini, jadi crack kemampuan sampai di rumah punya oleh-oleh yang luar biasa. Matur nuwun. Iya, terima kasih Pak Krisna. Sekaligus kalau boleh tanya, kebetulan kalau saya pakainya animaker.com. Tonton Animaker, mungkin Bu Dita maupun Pak Krisna ada komentar dulu lebih enakan mana. Kebetulan saya belum coba pakai yang Poton. Bu Dita, bagaimana Bu Dita? Kebetulan saya itu juga belum pernah pakai Animaker, Pak. Jadi Oh, nanti coba saya pakai setelah oh ini. iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Krisna ya. Sebenarnya Pak Krisna ini sangat inspiratif sekali di grup karena sering nge-share tutorial berbau animasi seperti itu ya, yang desain-desain. Saya perlu belajar banyak dari Pak Krisna juga. Kalau Animaker itu saya memang belum pernah pakai, Pak. Tapi memang saya pernah buka webnya seperti itu. Tapi mungkin hampir-hampir sama sih, Pak, nggih, kalau sama Powtoon. Iya. Saya kalau yang Animaker tuh baru nemu yang figurnya itu orang gede-gede, belum yang anak-anak gitu. Nggih. Mungkin Pak Krisna ada pengalaman monggo. Oke, saya menambahi untuk sebenarnya kita tinggal nyamannya Bapak Ibu dan sesuai kebutuhan ketika melihat animasi, silakan dilihat kontennya. Oh ini cocok buat anak-anak. Oh saya pengen ini figurnya yang gede-gede. Nah itu mungkin bisa disesuaikan dengan apa ya, konten yang mau Yanda Bunda sampaikan ke anak-anak. Mungkin kalau ada lagi nanti yang namanya, kemarin saya sudah juga membagikan apa namanya, in Pixton itu juga ada yang buat komik langsung online, juga ada, namanya juga sama pixton.edu, itu juga sama, tergantung bagaimana Yanda Bunda di sini ini mau membuat presentasi untuk anak-anak kah, untuk siapa. Dan Powtoon ini saya rasa animasinya sudah keren dan sangat keren. Cuma ada memang keterbatasan, ada memang harus sekarang zamannya online harus belanja paket-paketnya atau apa. Nah itu memang sesuaikan dengan kemampuan Yanda Bunda semua. Kalau memang bisa membeli paketnya, silakan gitu. Banyak sekali animasi atau aplikasi-aplikasi online yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Ini luar biasa, Bu Dita. Ini jempol 10 ini luar biasa. Ini inspirasi juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Baik, Krisna. terima kasih Pak Krisna. Ini ada titipan pertanyaan Bu Dita nih dari Bu Nggih. Intan. Ini tadi awal sempat bergabung, kemudian keluar, kemudian coba masuk lagi tapi nggak bisa, kemudian terlempar lagi. Pertanyaannya adalah apakah ini Powtoon berbayar apa enggak? Nah, mungkin lebih ke perbedaannya, mungkin durasi video atau apa selain yang Oh iya. watermark itunya tadi. Monggo barangkali ada yang ingin bisa di-share ke Bu Endang, nanti saya sampaikan. Oh iya, terima kasih Pak Kawit. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Jadi memang si Powtoon ini ada dua. Tentunya banyak batasan-batasan di karakter, properti, kemudian image seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau yang berbayar itu tidak ada watermark-nya, jadi tidak ada created by Powtoon gitu, sudah hilang. Seperti kita membuat animasi sendiri gitu tanpa Powtoon gitu. Tapi kalau yang gratis ini memang ada tulisan created by Powtoon seperti itu. Nah, kalau saya sendiri memang saya menggunakan yang gratis gitu ya, karena saya memang bukan, maksudnya tidak ingin mengkomersilkan, hanya sebatas sebagai apa ya, untuk menambah apa namanya itu pembelajaran lah, agar pembelajarannya lebih interaktif, lebih lebih berbeda gitu. Nah,
menurut saya yang pengguna yang gratis ini ya, menurut saya itu sudah cukup sih, sudah cukup baik, asalkan kita mau berkreasi gitu. Misal memang misal yang diberikan hanya 10 karakter semisal, tapi kita bisa menggunakan 10 karakter itu dengan maksimal. Misal kita mengambil 2 karakter saja, kemudian karakter itu selalu bercakap-cakap seperti itu sampai bawah itu sudah bisa gitu. Asalkan kita mau belajar untuk setting apa keluar masuknya karakter, terus bagaimana setting waktunya agar si karakter itu bisa seperti bercakap-cakap kayak gitu. Jadi yang gratis itu menurut saya sudah sangat bagus. Hanya kita yang perlu belajar tentang setting untuk efek-efeknya itu yang akan membuat si Powtoon itu lebih menarik seperti itu Pak Khalid. Oke. Nih, ini kami sampaikan ke Bu Endang ya, intinya ada yang paket gratisnya juga begitu. Oke. Yeah. Selamat datang Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Mungkin pembahasan kali ini kita batas pada Powtoon. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo. Kita cek di chat pertanyaannya sudah masuk semua. Kemudian Pak Kawit coba monggo bisa ngasih kan. Nggih. Coba Yanda Bunda kan waktu kita dari awal ini kita kan sudah belajar pakai Faston itu. Nah, coba ketika Bunda ini bisa kalau bisa di play ketika ngeplay itu kita pakai Faston. Insya Allah nanti kita rekam, nanti hasilnya tanpa kita harus ekspor lewat Powtoon tanpa watermark, insya Allah bisa. Yang penting suaranya hening begitu. Kayaknya seperti itu deh, bisa diatur itu. Nggih. Coba ini diekspor mawon sama-sama. Saya juga belum nyoba baru ini kok ada ide gitu. Moga Bun, itu masukan Bun, bisa diekspor bareng-bareng. Oh, di ini ya Pak ya, di crop yang pilihan ini ya, kotak terbatas itu ya. Kemudian kan ada beberapa pilihan yang full screen atau di crop itu ya Pak ya. Ya, itu kalau bisa di play ketika hasilnya sudah selesai, mungkin di play toh Pak. Nah, di play tapi itu sudah kita rekam. Nah, nanti tinggal kita potong. Oh, ide bagus Pak, Oh iya ternyata. iya iya. Mulai play itu Betul. diekspor Pak. Coba. Betul Pak Gitu. Krisna. Monggo diekspor. Itu Nggih. mungkin itu bisa kita ekspor bareng-bareng. Nggih. Itu memang bisa Pak. Kita rekam dulu seperti yang Pak Krisna tadi, terus kita potong atau crop itu juga bisa untuk menghilangkan Powtoon-nya itu. Terus selain itu di YouTube itu kadang saya menemukan dia itu membuatnya dengan Powtoon, tapi logo Powtoon-nya itu diblok sama logonya dia gitu. Misal Oh iya. logo apa gitu, jadi hilang Powtoon-nya seperti itu. Jadi tergantung dari Bapak Ibu mengakalinya seperti itu. Terima kasih Pak Krisna. Nggih. Monggo. Keren ini. Bisa untuk diskusi luar biasa. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu yang belum terbiasa pakai Faston itu kalau nggak salah di beberapa pertemuan beberapa minggu lalu ya Bu Dita sama Pak Krisna ya itu sudah di-share ya di grup VCT 6 itu tinggal sudah ada panduan cracknya. Bapak Ibu bisa install di laptopnya masing-masing terus kita bisa coba aplikasikan apa yang menjadi saran dari Pak Krisna tadi ya. Jadi Iya, betul. julid juga ya Bu Dita ya itu cara julid. Iya. Tapi ya lumayan ilmu, Iya, tambah ilmu. memanfaatkan keterbatasan. Aduh. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan barangkali disilakan kita masih membersamai Bapak Ibu barangkali sampai jam 21.30 nih. Monggo Bu Dita barangkali ada tips-tips atau barangkali Pak Krisna juga pengalaman-pengalaman julid terhadap ini ya bukan julid istilahnya cerdik lah terhadap beberapa aplikasi berbayar begitu bukan ilmu jahat gitu itu intinya mengambil kesempatan dalam kesempitan mungkin kayak gitulah. Apa
ya tipsnya. Jadi tadi sih saya tambahkan kalau di Powtoon itu kan ada seperti durasi gitu ya, ada pilihan durasi itu. Jadi agar animasi itu terlihat bercakap-cakap itu memang kita perlu setting di durasi itu sih. Memang kalau nggak praktek agak sulit menjelaskannya ya. Tapi ini maksudnya karena misal durasinya itu berapa menit? 30 detik misal. Di detik pertama karakter muncul, detik kedua balonnya muncul, dia bercakap-cakap, detik keempat balonnya dihilangkan, kemudian detik berikutnya karakter yang lain muncul, kemudian ditambah balon bercakap-cakap gitu. Di detik selanjutnya dihilangkan lagi, kemudian ada percakapan lagi gitu. Jadi memang triknya itu adalah di durasi itu. Kapan balon itu, kapan percakapan itu mulai, kapan mau dibuang, kapan mau ganti lagi seperti itu, Pak Kawit. Tapi memang bagusnya ini memang praktek sebenarnya. Iya, Cuman saya bingung untuk mempraktekannya. share screen sambil praktek mungkin besok. Tapi dengan bandwidth Oh, yang lebih bagus, bukan dengan enggak. yang terbatas kayak gini. Mungkin pertanyaan dari saya karena mungkin Bapak Ibu yang lain belum ada tambahan pertanyaan. Kebetulan saya itu memakai laptop yang RAM-nya sangat terbatas sehingga ketika saya pasang Adobe Premiere itu tidak bisa diekspor. Barangkali Bapak Ibu ada rekomendasi untuk cukup menggabung-gabungkan saja video-video mungkin dengan istilahnya yang bukan HD ya, jangan 720 saja mungkin saya udah terima. Mungkin ada saran Bu Dita, Pak Krisna, Bapak Ibu yang lain mungkin aplikasi software apa yang bisa saya pakai Bapak Ibu. Monggo Bu Dita mungkin yang Oh iya. sebaiknya saya install. Oh iya, kalau saya itu memang laptop saya itu hanya ya maksudnya nggak hanya tapi netbook Asus yang apa namanya yang jadul gitu ya maksudnya dan ini memang RAM-nya sangat terbatas sekali. Saya juga nggak kuat kalau pakai Adobe Premiere. Tapi di sisi lain kalau saya mau cari software lain itu juga kadang apa ya kayak ekspornya itu harus berbayar seperti itu atau ada watermarknya gitu. Nah, saya baru nemu yang Sony Vegas yang saya gunakan di laptop saya itu Sony Vegas. Sony Vegas itu lumayan bagus, cuman memang agak berat. Cuman lebih ringan dari Adobe Premiere. Saya pakainya Sony Vegas itu, Pak. Cuman rendernya nanti agak lama karena laptopnya juga tidak terlalu Hmm. bagus. Jadi saya sementara pakai itu selama laptop saya masih ini. Mungkin Pak Krisna ada tambahan. Saya juga perlu inspirasi ini. Oke, Bun. Kalau biasanya Bun, saya memang laptop saya juga jadul gitu loh. Makanya maksimal itu 2016. Ketika saya upload ke atas itu jalannya jadi lambat karena cara berpikirnya juga loading lambat begitu. Kalau saya cenderung menggunakan HP Bun. Kalau untuk untuk laptop biasanya bisa pakai Filmora 9 itu sudah cukup bagus. Itu sudah ada efek green screen. Jadi ketika kita bikin video dengan background yang warnanya beda dengan pakaian, dengan muka gitu, nanti backgroundnya bisa dihilangkan itu. Namanya kalau yang Dabuda sini lihat film Avenger itu sebenarnya pakai green screen. Jadi tapi kelihatannya keren. Nah, saya kemarin penasaran di situ. Kalau yang paling bagus kemarin di VCT Batch 6 ini juga ada yang menyampaikan dari guru SMK itu saya lupa namanya. Itu pakai KineMaster ya Bunda. Itu sangat Oh membantu. iya. Saya rasa antara laptop sama HP itu cenderung lebih pintar HP gitu. Makanya saya apa editing apa itu pakai HP semua. Jadi yang komik kayak kemarin presentasi setelah saya ekspor dari PPT itu saya ekspor. Kemudian saya ubah lagi, saya percantik lagi di sini di mana? Di KineMaster itu. Yang paling mudah KineMaster Pro. Saya punya linknya mungkin nanti bisa saya sharekan link KineMaster terbaru yang Pro crack itu jadi nggak ada watermarknya. Nanti saya sharekan juga Bunda gitu. Boleh. Oh ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Kalau Bu Dita sama Pak Krisna itu berarti memakainya baik yang Sony Vegas maupun yang dipakai Pak Krisna Filmora itu apakah juga crack atau resmi?
Kalau untuk Filmora saya crack Pak. Tapi ketika mau pakai crack sekarang hati-hati Pak, ketika Bapak Ibu nanti mau cari kalau aplikasi crack itu, karena sekarang kan banyak ransomware. Itu kemarin laptop saya yang satu kena ransomware, semua jadi OOSS, jadi terpaksa harus saya install ulang, semua file harus hilang. Jadi hati-hati ketika harus memang benar-benar terpercaya. Itu biasanya nanti kalau ya Anda Bunda semua mau cari sumber-sumber aplikasi crack yang bagus, itu dari Kuya namanya, Kuiha gitu loh. Kuiha itu saya sering pakai itu, atau pakai yang depannya pakai ipeng, itu terpercaya. Saya mencoba beberapa di sana untuk aplikasi. Nun itu Pak, mungkin untuk Yana Bunda sekalian. Kalau dari Bu Dita mungkin Sama Pak, saya juga crack dari karena Sony Kuiha Vegas juga ini nih. mahal. Oh Ya? iya, dari Kuiha Iya. juga nih. Oh, kalau saya itu biasanya saya cari di warnet, Pak. Di warnet itu kan udah krek-krekan semua. Nah, saya ambil aja aplikasi yang pengen saya gunakan. Tapi kalau Filmora itu memang di saya nggak berhasil, jadi tetap ada watermarknya gitu, nggak tahu kenapa. Jadi yang berhasil itu yang si Sony Vegas itu. Nggak tahu Oh, juga. berarti kita perlu berguru untuk pengambilan ini crack, nanti kita simpen beramai-ramai nomor WA-nya Pak Krisna ini. Kita bisa Betul. ini ya. Ya Bapak Ibu monggo yang ingin bertanya, oh ini ada yang pengen di-share oleh Pak Krisna untuk pakai KineMaster, tapi mungkin waktunya terbatas nih, kita tinggal 2 menit lagi. Gimana nih Bu Dita? Serunya asik kalau sampai jam 12 malam sepertinya sih. Iya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin Pak Krisna ini bisa share di grup mungkin ya Pak. Jadi kita juga punya, maksudnya kita semua dapat ilmunya gitu, bagi yang nggak ikut juga bisa dapat ilmunya dari Pak Krisna juga. Oke. Mungkin untuk tutorial itu sudah banyak ya Bunda. Untuk KinoMaster itu banyak. Cuma nanti untuk aplikasinya yang mod atau untuk HP itu KinoMaster kan untuk HP. Itu yang mod akan saya share. Cuma nanti caranya banyak sekali di YouTube Bunda. Silakan dieksplor di sana. Itu pengetahuan saya juga autodidak dan belajar dari YouTube. Begitu ya Bunda. Enggak, nanti saya sharekan untuk yang aplikasinya. Matur suwun. Oh, nggih, nggih, nggih. Mungkin keterbatasan waktu kita tinggal 1 menit. Bapak Ibu mohon maaf, barangkali dari sini yang muncul sekali banyak unek-unek dengan keterkaitan keterbatasan maupun keterbatasan sarana, baik itu laptop, HP, merasa HP jadul, laptop jadul, kita nanti bisa belajar bareng dari Bu Dita, narasumber kita malam hari ini, maupun Bapak Krisna, barangkali walaupun tidak di forum ini, mungkin di lain kesempatan nih Bapak Ibu nggih. Begitu monggo Bu Dita mungkin bisa menarik kesimpulan dulu malam hari ini sebelum waktu nanti saya kembalikan kepada Bu Nur, monggo. Baik, terima kasih Pak Wid. Baik, kesimpulan pada malam hari ini memang karena era zaman digital ini ya, mau guru untuk berpikir dan bergerak kreatif agar anak mampu belajar dengan perasaan yang senang, antusias seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan animasi PAUD ini yang bisa diakses secara mudah di web service www.pauten.com, yang di sana juga banyak fitur yang dapat kita eksplorasi untuk membuat animasi yang lebih menarik lagi, lebih menarik siswa dalam pembelajaran lagi. Nanti kita juga dapat berkreasi di situ untuk mendapatkan gambar, karakter, kemudian cakapan komik, kemudian seperti komik gitu. Kemudian di Pauten juga banyak sekali gambar bergerak, artinya bisa lebih menarik lagi, bisa dieksplorasi bersama-sama. Begitu Pak Kawit, kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Dita, ilmu yang banyak. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang berkenan berbagi, Pak Krisna dan juga Bapak Ibu yang lain. Mungkin untuk kegiatan presentasi kita cukupkan, tanya jawab juga kita cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, mulai dari Pak Anang Nugroho, Bu Ana Nurhayati,
Pak Budi Santosa, Pak Heru Safruddin selaku instruktur kita, Bu Islatifah, Pak Krisna Ajiwibowo, Bu Kristina Widi, kemudian Bu Margiati, Bu Laurentia Mawar Buana, Bu Muryani, Bu Nur Indah Pratiwi, Bu Rohmi Sofia, SD Sanansari dan juga Bu Septiana, dan beberapa yang tadi sempat bergabung namun terpaksa karena beberapa gangguan teknis harus meninggalkan lebih dulu. Terima kasih semuanya. Banyak salah dalam saya membawakan diskusi pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kita kembalikan kepada Bu Nur Biatun dari CCMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nur Biatun. Halo. Halo Bu Nur. Sekali dan sangat inspiratif. Semoga nantinya akan berguna bagi Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara malam hari ini. Semoga nanti bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing sehingga anak didik kita akan senang dan kreatif dalam menyampaikan beberapa bakatnya. Nah, untuk acara malam hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan saya Nur Biatun kita mohon diri dan apabila banyak kesalahan mohon maaf. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ditutup ya ini Pak Kawit ya? Ini sambut-sambut. Ya, sukses Bu di tengah. Terima kasih Pak Kawit ya dan Bu Nur yang sudah Sami-sami. membantu. Maaf mendadak sekali. Oh, enggak apa. Ya Pengalaman Allah. baru. Ternyata mendadak pun kita bisa loh. Oke, baru habis maghrib tadi. Oke, saya hentikan recordnya dulu.